Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Damayanti dari Universitas Trilogi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik profesi akuntan. Apa sih pengertian dari kode etik profesi akuntan? Kode etik profesi akuntan yaitu aturan-aturan etika yang harus diterapkan kepada anggota IAPI dan staf profesionalnya yang bekerja di kantor akuntan publik. Berikut ini Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2020 yang berganti dari Kode Etik Profesi Akuntan per 1 Juli 2019. Kode etik ini memasukkan beberapa tambahan substansial dan penyempurnaan, termasuk yang pertama ada peningkatan karakteristik dan penegasan kerangka kerja konseptual. Yang kedua ada penegasan terhadap ketentuan independensi tentang hubungan yang berlangsung antara personil dengan klien audit atau asuran. Yang ketiga ada penambahan dan penyempurnaan bagian yang ditujukan untuk anggota yang bekerja di bisnis yang berkaitan dengan penyusunan dan penyajian informasi dan tekanan untuk melanggar prinsip dasar etika. Dan yang terakhir ada penguatan terhadap ketentuan untuk anggota yang bekerja di bisnis dan anggota yang berpraktik melayani publik terkait dengan bujukan, termasuk hadiah dan keramah tamahan. Selanjutnya ada ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan anggota yang berpraktik melayani publik. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terdiri dari tindakan kelalaian atau pelaksanaan disengaja atau tidak disengaja yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan oleh pihak-pihak berikut ini. Yang pertama ada klien, yang kedua ada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien, yang ketiga ada manajemen klien, dan yang keempat ada pihak lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan klien. Dan selanjutnya, ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan anggota yang bekerja di bisnis. Ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan terdiri dari tindakan kelalaian atau pelaksanaan disengaja atau tidak disengaja yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh pihak-pihak berikut. Yang pertama, ada organisasi yang mempekerjakan anggota. Yang kedua, ada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola organisasi tempatnya bekerja. Yang ketiga, manajemen organisasi tempatnya bekerja atau. Dan yang keempat, pihak lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan organisasi tempatnya bekerja. Dan selanjutnya ada 5 prinsip dasar kode etik. Yang pertama itu ada integritas, yang kedua itu ada objektivitas, yang ketiga itu ada kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keempat ada kerahasiaan, yang kelima ada perilaku profesional. Bagi setiap akuntan publik, tidak boleh terlibat secara sadar dengan laporan-laporan yang terdapat. Prinsip integritas. Prinsip integritas itu harus bersikap jujur dan tegas dalam sesama hubungan di dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Yang pertama, mengandung kesalahan yang material atau dari pernyataan yang menyesatkan. Yang kedua, penghilangan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga tidak dapat menyesatkan. Yang ketiga, pernyataan informasi yang diberikan tidak secara hati-hati. Yang kedua ada prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas itu tidak mempertimbangkan adanya bias dan benturan kepentingan atau pengaruh dari pihak yang tidak semestinya dari pihak lain. Maksudnya, etika profesi akuntan dengan prinsip objektivitas ini mengharuskan para akuntan untuk dapat bersikap adil, tidak berprasangka, tidak memihak, tidak di bawah pengaruh dari salah satu pihak, serta jujur dan intelektual. Selanjutnya ada prinsip kompetensi profesional. Prinsip kompetensi profesional ini menetapkan kewajiban bagi para akuntan publik atau CPA untuk yang pertama, memelihara pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dipersyaratkan untuk memberikan keyakinan kepada klien atau para pemberi kerja dan akan menerima jasa profesional yang kompeten. Dan yang kedua, bertindak dengan
sangat penuh perhatian dan teliti sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku ketika melakukan kegiatan-kegiatan profesional dan memberikan jasa profesionalnya. Selanjutnya ada prinsip kerahasiaan. Setiap KAP atau CPA dilarang yang pertama, mengungkapkan informasi dari klien yang bersifat rahasia kepada pihak luar terkait dengan hubungan bisnis maupun hubungan pekerjaan, kecuali jika terdapat kewajiban secara hukum atau hak profesional untuk mengungkapkannya. Yang kedua, menggunakan hubungan yang bersifat rahasia dari hubungan profesional atau bisnis untuk kepentingan yang menguntungkan secara pribadi atau pihak ketiga. Pematuhan untuk memegang prinsip kerahasiaan tetap berlanjut meskipun hubungan antara KAP dengan klien telah berakhir. Dan yang terakhir ada prinsip perilaku profesional. Setiap CPA harus diwajibkan berperilaku profesional, yaitu dengan mematuhi setiap perundang-undangan yang berlaku dan menghindari setiap tindakan yang diketahui atau seharusnya diketahui oleh CPA. Berikut inilah ancaman-ancaman kepatuhan yang mungkin saja bisa dihadapi kepada auditor. Yang pertama, ada ancaman kepentingan pribadi. Ancaman kepentingan pribadi ini sifatnya lebih mengutamakan kepentingan pribadinya atau keluarga dibandingkan dengan kepentingan publik yang sangat luas. Contohnya itu kekhawatiran atas kemungkinan kehilangan klien. Yang kedua, ancaman telaah pribadi. Ancaman telaah pribadi itu di mana suatu kondisi yang terdapat konsekuensi dari penilaian secara internal. Contohnya seperti penemuan kesalahan yang material ketika dilakukan pengevaluasian kembali. Yang ketiga, yaitu ancaman advokasi. Ancaman advokasi dapat timbul ketika akuntan profesional mendukung suatu posisi atau pendapat sampai titik di mana objektivitas tersebut dapat dikompromi. Contohnya seperti memberikan nasihat hukum kepada klien asurans dalam litigasi atau perselisihan dengan pihak ketiga. Yang keempat, ada ancaman kedekatan. Ancaman kedekatan yaitu muncul ketika kedekatan hubungan sehingga akuntan profesional menjadi terlalu bersimpati terhadap kepentingan orang lain yang mempunyai hubungan dekat dengan akuntan tersebut. Contohnya seperti anggota tim merupakan anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekat dari karyawan klien yang memiliki jabatan dan berpengaruh signifikan terhadap perikatan. Yang kelima, ada ancaman intimidasi. Ancaman intimidasi yaitu timbul karena akuntan profesional dihalangi untuk bertindak objektif, baik secara nyata maupun dipersepsikan. Contohnya, ancaman melalui penekanan atas pengurangan lingkup pekerjaan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah imbalan jasa profesional. Berikut ini adalah contoh kasus KAP Arthur Andersen dan Enron. Kecurangan yang dilakukan oleh Arthur Andersen telah banyak melanggar prinsip etika profesi akuntan. Di antaranya yaitu melanggar prinsip integritas dan perilaku profesional. KAP Arthur Andersen tidak dapat memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik dan tidak berperilaku profesional serta konsisten dengan reputasi profesi dalam mengaudit laporan keuangan dengan melakukan penyamaran data. Selain itu, Arthur Andersen juga melanggar prinsip standar teknis karena tidak melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan, sehingga tidak terjadi kerugian yang sangat besar. Dan solusi dari kasus tersebut yaitu seharusnya KAP Andersen dan Arthur harus melaporkan hasil laporan keuangannya kepada
pihak yang bertanggung jawab atas laporan keuangan di perusahaan tersebut, sehingga tidak terjadi kerugian yang sangat besar.